Shalom teman-teman, jadi karena kita belum bisa ketemu untuk minggu yang kedua ini, kita juga maksudnya minggu yang kedua work from home, lalu kita study from home, dapat video lagi. Jadi untuk khotbah kali ini diputar melalui video. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah sumber segala hikmat dan karunia kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kami. Pelihara kami Tuhan hari lepas hari, meskipun situasi semakin tidak menentu, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, kecilkan, hilangkan semua suara hati kami, sehingga yang tersisa hanya suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang challenge-nya yang kita sering gaung-gaungkan hari-hari ini. Challenge emang kenapa? Nah, khotbahnya kali ini tentang itu, emang kenapa? Nah, kalau kita tanya emang kenapa terhadap sebagian besar dari kita cenderung mengatakan bahwa ya emang kenapa. Untuk beberapa kasus, emang kenapa ini tidak, bagi sebagian besar orang, kata-kata emang kenapa ini tidak mudah diucapkan. Kenapa ya? Karena bagi sebagian besar orang, mereka menganggap bahwa prestis mereka di hadapan orang di seluruh dunia itu begitu penting. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka berusaha untuk menjadi badut bagi semua orang. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana cara kita overcome atau kita bisa melampaui kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak baik seperti itu. Saya dulu berasal dari orang seperti itu. Saya pernah merasakan ketika saya begitu down dan saya nggak bisa mengatakan emang kenapa. Jadi saya menuruti apa kata orang pakai baju apa saya ikut, orang pergi kemana saya ikut, orang ke kafe mana saya ikut. Kita mau lihat di dalam perjanjian lama, ada seseorang yang namanya adalah Nuh atau Nabi Nuh. Saya bacakan untuk Anda, saya bacakan untuk kamu. Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Ini adalah kisah Nabi Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi Nabi Nuh pada saat itu disuruh oleh Tuhan, oleh Allah, untuk membuat yang namanya bahtera. Bahtera dibuat apa? Kalau zaman sekarang kita sudah ngerti bahwa bahtera itu adalah kapal yang giant, yang besar. Tetapi hari itu bahtera nggak ada satu orang pun di muka bumi yang tahu apa itu bahtera. Nah, kita lanjutkan. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasang pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Perhatikan kata-kata air bah. Meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Ini ada covenant. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Nah, teman-teman sekalian, ada dua frasa yang baru muncul di dalam sejarah manusia. Yang pertama adalah bahtera, dan yang kedua adalah yang namanya air bah atau hujan besar. Bayangkan teman-teman kalau hari ini saya ngomong sama teman-teman nanti pulang ke rumah, buatlah kubu-kubu karena akan terjadi kaba-kaba. Teman-teman pasti bingung setengah mati apa yang dimaksudkan dengan kubu-kubu, ada apa yang dimaksudkan dengan kaba-kaba, karena nggak ada referensi sebelumnya tentang kubu-kubu dan kaba-kaba. Itulah tepat perasaan seorang Nabi Nuh pada saat itu. Dia dibilangin oleh Tuhan kalau kamu harus bentuk sesuatu yang bahkan nggak ada dalam sejarah. Jadi yang bayangan saya, Nabi Nuh ini cuma disuruh mengumpulkan kayu,
Dia disuruh membuat sesuai dengan spesifikasi yang Tuhan ingin. And the rest of it, dia nggak ngerti dia buat apa. Dia nggak ngerti. Dia pada waktu dia sedang malu, dan pada saat itu dia membuatnya di gunung, dia nggak ngerti sama sekali. Kumpulan kayu yang dia rakit itu gunanya buat apa, dia nggak ngerti. Dia Tuhan cuma bilang bahwa nanti akan ada air bah, akan ada air yang turun ke bumi. Dan pada saat itu hujan belum ada juga. Jadi ada dua hal baru. Yang pertama tadi bahtera, ingat ya. Yang kedua adalah hujan atau air bah. Sebelum era Nuh, tidak ada istilah hujan yang ditulis dalam Alkitab. So that ketika Nabi Nuh dibilangin oleh Tuhan bahwa nanti akan ada air yang turun dari atas langit, Nabi Nuh mungkin bisa melongok ke atas dan dia bilang, mungkin nggak ya? Jadi mungkin nggak ya ada air yang turun dari atas, apalagi bisa memenuhi bumi? Nabi Nuh yang dekat dengan Tuhan saja, bagi dia begitu membingungkan perintah ini. Seperti yang tadi, tolong kamu buat kubu-kubu karena akan terjadi kaba-kaba. Bingung, apa itu? Apa itu kubu-kubu? Apa itu kaba-kaba? Apa hubungannya dengan keduanya itu? Tetapi Nabi Nuh memilih untuk taat. But there is a problem. Nabi Nuh membuat bahtera itu selama 120 tahun. Wow, surprise. Saya nggak hidup selama itu, dan belum ada orang yang hidup selama itu juga. Nabi Nuh bekerja untuk membuat kaba-kaba atau sesuatu yang tidak jelas. Bahkan dia pun nggak ngerti untuk apa itu selama 120 tahun. Dan bayangkan, dia mendapatkan stereotip atau pemikiran seperti apa dari masyarakatnya waktu itu. Kira-kira anaknya waktu selesai pulang sekolah, banyak tidak ada orang-orang yang ngerasani papanya anak-anak ini. Wah, papamu itu aneh sekali. Dia itu bikin kotak-kotak kayu yang ada di puncak gunung. Lalu dia mulai berdongeng, papamu berdongeng kalau akan ada air yang turun dari atas langit. Semua orang menertawakan dia. Dan saya kalau boleh memastikan, saya pikir ada pressure yang begitu kuat juga dari orang-orang terdekatnya. Luar biasa. Tuhan ingin bahwa seorang Nuh dipisahkan. Dan dia memilih jalan itu, memilih jalan itu tidak mudah untuk menjadi orang yang berpisah. Kita lanjutkan baca di dalam Lukas, Injil Lukas 17 ayat 26-27, saya bacakan buat kamu. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, maksudnya hari-hari terakhir. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka ada sebuah peristiwa yang Tuhan katakan akan terjadi deja vu atau ada pengulangan kembali. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan. Mereka cuma sibuk dengan, kamu sudah cukup dewasa, mereka cuma sibuk bagian perut ke bawah. Mereka cuma sibuk apa yang dimakan apa, dan mereka sibuk memakai, alat kelaminnya untuk membuat kesenangan di dalam kehidupannya. Jadi mereka berzina, dalam bahasa aslinya kawin mengawinkan berarti adalah mereka berhubungan seks dengan gila-gilaan. Dan bukankah peristiwa yang sama sesuai dengan apa yang Alkitab katakan terjadi juga hari-hari ini? Orang hanya mikir mau makan apa, dan orang hanya mikir untuk memuaskan hawa nafsu seksualnya. Bukankah sama dengan situasi hari-hari ini? Jadi memang kita sudah menginjak di dalam hari-hari terakhir. Saya nggak mau cocokmologi dengan corona dan sebagainya. I don't know apa yang terjadi di luar sana. Tetapi kita jelas ada di hari-hari yang terakhir. Kita melihat simptom atau melihat gejalanya ada di dalam masyarakat kita zaman sekarang. Orang hanya bingung dari perut ke bawah. Itu saja yang orang bingung. Saya ingin mengajarkan seperti ini. Seorang Nuh bisa sangat stres ketika dia tidak bisa memilih teman-temannya selama 120 tahun itu. Dia memilih teman-temannya dengan baik, saya yakin. Karena tidak ada orang yang bisa hidup 120 tahun dengan dakwaan-dakwaan. Padahal dia hanya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, right? Tapi dia didakwa oleh banyak orang, saya yakin. Kamu gila, kamu sinting, dan sebagainya.
Saya belajar bahwa dalam kehidupan ini Anda harus bisa membedakan siapa orang-orang yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam kehidupan Anda. Saya beri ilustrasi seperti ini. Teman-teman semuanya tinggal di rumah kan, meskipun Anda tinggal di rumah sejati, Anda tinggal di rumah. Coba bayangkan, ketika ada tamu, ada orang sopir Grab yang mengantar makanan di depan, apa yang biasanya Anda lakukan? Anda mengajak dia masuk, ayo Pak masuk dulu Pak. Ayo Pak, tidur di kasur saya Pak. Apakah seperti itu? Enggak. Supir Grab, karena Anda baru kenal dan Anda memang menginginkan jasanya saja, bukan karena Anda bukan orang yang baik, bukan karena Anda orang yang tidak baik, Anda menerima dia di depan. Dan setelah terjadi transaksi, oke, bye-bye, thank you Pak, saya sudah bayar, dan kemudian Anda masuk dan menikmati makanan atau paket yang sudah Anda terima. Coba bayangkan kemudian kalau teman Anda datang ke rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Anda izinkan dia untuk masuk sampai ke living room barangkali. Teman yang tidak begitu dekat tentu saja. Lalu kemudian datang orang yang berikutnya, ada orang yang sangat dekat, sahabat saudara. Sahabat saudara datang. Apa yang saudara lakukan? Izinkan dia untuk masuk ke kamar saudara. Izinkan dia untuk mulai mengubah mengubah barang-barang di kamar saudara. Bukankah itu yang wajar saudara lakukan? Lalu kemudian kalau nanti sudah jadi suami istri, masuk ke dalam kasur saudara sendiri bahkan. Nah, ada sebuah pemilahan yang harus kita lakukan. Anda harus tentukan mana orang yang hanya Anda terima di luar, di pagar rumah Anda, di dalam, di living room, atau masuk ke dalam kamar Anda. Artinya begini, Anda harus bisa tentukan siapa orang yang berhak bicara di dalam kehidupan Anda. Saya memiliki orang-orang yang mereka bisa bicara dalam kehidupan saya. Saya tidak memusingkan begitu banyak orang yang berbicara tentang kehidupan saya karena saya nggak yakin bahwa mereka betul-betul mengasihi saya. Anda tentukan tentang itu. Berikutnya kita baca juga dari Mazmur 73 ayat 1-8. Saya akan baca beberapa ayat saja. Ini ayat yang keren sekali dan saya ingin kamu janji sama saya untuk membaca ini. Mazmur 73 baca dari ayat 1 sampai bawah ayat 20-an. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, Asaf, itu adalah song leadernya Daud. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Wow, kenapa dia terpeleset? Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada para pembual, kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Asaf, song leader yang luar biasa ini, song leadernya Daud, dia juga merasakan cemburu. Kenapa ya kalau aku ikut Tuhan, hidupku nggak semujur orang-orang yang fasik atau orang-orang yang nggak hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari kita lanjutkan. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Nah, ini asumsinya. Mereka tidak pernah sedih. Aku disuruh ikut Tuhan. Aku disuruh pelayanan. Aku disuruh puasa. Aku tidak boleh pacaran dan sebagainya. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Wow, kelihatan lebih cabi ya. Karena makanannya boba setiap hari. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sebab, perhatikan nih, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang suka menyombongkan dirinya. Mereka bisa proud dengan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang bisa lebih make it, bisa lebih berprestasi di dalam kehidupannya daripada saudara. Dan parahnya adalah kita sering kali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang seperti itu. Anda kalau tidak mengaku dalam hal ini, Anda jadi seorang pembohong. Karena saya pun sering untuk membandingkan diri saya dulunya. Saya begitu sering. Hari ini pun pernah tidak? Pernah dong. Saya pernah katakan kalau sebetulnya handphone kita nggak masalah. Tapi jadi masalah ketika kita get along, kita nongkrong dengan teman kita. Kita tiba-tiba bisa melihat bahwa handphone kita kok paling murah ya. Di hadapan dengan handphone Apple Croak itu handphone saya murah sekali. Handphone saya cuma harganya 2 jutaan. Handphone yang Apple Croak harganya 10 juta, 11 juta something. Nah, aslinya nggak ada masalah, tiba-tiba jadi masalah karena kita mulai membandingkan diri kita. Sebab itu mereka, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati.
Artinya orang yang seperti itu dengan kriteria yang tadi dikatakan bahwa orang yang hidup di luar Tuhan kelihatan hidupnya enak, kelihatan hidupnya bisa berprestasi, dan mereka cenderung untuk kadang-kadang mengejek kita. Hei, ngapain kamu ke gereja terus? Ngapain kamu ikut Tuhan dengan cara seperti ini? Ngapain kamu kasih talentamu untuk pelayanan? Kalau kamu kasih talentamu untuk jadi join di band dan sebagainya, kamu bisa dapat uang. Tapi kalau kamu kasihkan buat Tuhan, well, itu cuma suatu perbuatan yang bodoh bagi dunia. Nah, Asaf ketika dia melihat dalam satu sisi, dia melihat bahwa orang dunia itu enak banget ya ternyata ya. Ikut Tuhan soro banget. Hayo, siapa di antara kita yang pernah mikir kayak gitu? Saya juga pernah. Jadi saya harus ngaku, orang di luar sana kok kelihatan lebih enak ya. Saya kok kelihatan lebih malang daripada orang di luar. Tetapi kita lanjutkan membaca ini di ayat yang ke-17 sampai 19, kalau kamu baca, sampai aku masuk ke dalam tempat kudusmu, Allah, dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi ini di fast forward sampai di kesudahannya orang-orang itu. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatannya. Kita bisa iri kepada mereka karena pandangan kita terbatas. Di ujungnya mereka binasa. Kita, this is not the end of the story. Kita lanjut lagi di dalam kehidupan yang eternal. Bahkan di dalam dunia pun orang-orang fasik akan menemui ujungnya, dan ujungnya sakit sekali. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ujungnya jelas beda. Kalau kita lihat dalam one-sided, kita akan membandingkan diri kita dengan yang lain. Bukankah seperti itu yang sering kita lakukan? Kalau kita lihat ada orang dunia, wow, dia boleh pacaran dan pacarnya cantik setengah mati, dia mulai bisa cium pacarnya. Aku belum pernah merasakan ciuman seumur hidupku. Aku belum pernah nonton video porno seumur hidupku. Sementara orang-orang lain boleh melakukan itu. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan yang lain. Tapi guess what? Yang kamu lihat hanya frame yang segini. Kalau kamu dapat kesempatan seperti Asaf dan melihat di ujungnya, maka kamu nggak akan iri lagi dengan kehidupan orang itu. Karena kamu akan menemukan bahwa, yes, jalan yang saya lalui, untuk yang singkat ini mungkin kelihatan menyedihkan. Kelihatan nggak enak, karena saya menghadapi banyak jangan dalam kehidupan saya. Maksudnya bukan jangan asam, tapi jangan melakukan ini, jangan males, harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi di ujungnya, siapa yang bisa bersuka cita? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, hari ini kita akan banyak baca ayat. Jadi pesan dari Asaf seperti ini. Berani apa enggak kita ini menentang zaman? Zaman yang tambah gendeng, zaman yang tambah aneh-aneh ini. Bisa nggak kita itu berkata pada zaman ini dan berkata, so what gitu loh. So what gitu loh kalau misalkan saya punya jam tangan yang biasa-biasa aja, saya nggak pakai baju yang mewah-mewah dan sebagainya, so what gitu loh. Saya nggak punya baju yang branded. Saya punya beberapa baju branded, saya ralat karena dikasih orang, gitu. Di underline karena dikasih orang. Itu pun saya harus bijak dalam memakai. Saya nggak mau pakai itu pada saat saya pelayanan di orang yang betul-betul bisa bisa melihat itu dengan cara yang salah. Nanti masuk itu pastor in style karena pakai baju yang aneh-aneh. Saya ada beberapa baju yang memang saya tahu harganya mahal. Bukan karena saya ngecek baju pada waktu saya dikasih, bukan. Tetapi saya ngerti lah merek-merek seperti itu harganya berapa, saya ngerti betul. Dan kita harus bijak dengan yang seperti itu. In other side, di sisi yang lain, kita tidak perlu mengingini milik orang lain. Orang lain punya ceritanya, punya kisahnya sendiri, dan mereka punya keseruan sendiri, punya masalah sendiri dalam kehidupannya. Saya pernah katakan ini di dalam pengajaran tentang materialisme. Kita nggak pernah tahu pada saat orang upload di dalam Instagram mereka, apa yang mereka lakukan. Misalkan, dia makan 3 kali, paginya makan tahu tempe, siangnya makan kangkung,
dan malamnya dia makan steak. Yang diupload yang mana? Yang diupload pasti pada waktu dia makan steak, betul ya? Jadi ketika dia dalam kondisi terbaiknya, diupload. Lalu parahnya ketika kita melihat uploadan itu, kita hanya menghadap meja makan. Di sana hanya ada lele kecil yang melungker seperti itu, lalu kita mulai membandingkan, wah orang ini setiap hari makan steak. Setiap hari. Orang itu mungkin dalam beberapa bulan dia baru cuma sekali makan steak. Masalahnya adalah kita membandingkan hal terbaik dalam diri seseorang dengan hal terburuk di dalam diri kita. Padahal di sisi lain kita punya banyak kelebihan yang sebetulnya tidak pernah kita hitung. Makanya nasihat yang sangat luar biasa adalah hitunglah berkatmu, jangan hitung kemalanganmu. Right? Mazmur 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkau bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saya tutup dengan ayat ini. Ayat yang sangat indah. Engkau bagian warisanku dan pialaku. Kalau kita bangga dengan apa yang Tuhan berikan di tangan kita, kita nggak akan malu-maluin. Coba bayangkan, kalau saya punya anak dan saya memberikan sesuatu ke tangan anak saya, lalu anak saya hanya bingung untuk membandingkan sesuatu yang ada di tangannya dengan apa yang ada di tangan teman-temannya. Papa, kenapa mainanku cuman warnanya hitam? Mainannya temanku ada yang warna hijau, kuning, merah, dan sebagainya. Saya berusaha untuk bilang bahwa, nah, mainan yang hitam itu adalah yang collectible, adalah yang tidak banyak orang lain punya. Itu adalah mainan yang papa beli sendiri, misalkan dari pabriknya Marvel dan sebagainya. Tapi dia terus membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan dalil bahwa, Pak, semua orang punya yang varian lain. Saya berkata pada dia, yes, tapi punyamu limited edition. Dan anak saya nggak ngerti-ngerti dengan itu. Dan dia berusaha untuk mengatakan, I don't want it. Saya nggak mau limited edition. Saya mau yang lain, yang biasa orang lain punya. Bukankah itu sebuah kebodohan? Kehidupan orang Kristen berbeda karena apa yang ada di tangan saudara adalah limited edition. Orang lain tidak punya itu. Tetapi hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang menyerahkan kehidupannya dengan Tuhan, dia punya jalan hidup yang limited edition. Your limited edition. Jangan menukarkan yang limited edition dengan yang normal edition. Normal edition bisa dibeli di mana-mana, di Alfamart, di Indomaret bisa dapat. Tapi kalau limited edition, saudara harus pergi ke company-nya, saudara harus pergi ke pabriknya untuk mendapat seri-seri yang benar-benar mahal. Ada teman saya yang suka sekali dengan Hot Wheels, dan kalau kamu suka dengan Hot Wheels, kamu bakal berkata amin dengan hal itu. Ada seri-seri yang begitu mahal sekali. Tapi ada seri-seri yang murah, bahkan bisa dibeli di minimarket di sekitar kita. Which one you choose? Kamu jadi yang mana? Kalau kamu mau jadi orang yang limited edition yang tadi, kamu harusnya bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Karena yang di tanganmu adalah limited edition. Jangan tukarkan dengan yang lain. Kalau memang beda, ya memang beda. Yang limited edition pasti dihina-hina sama yang normal edition. Tapi emang kenapa? Saya ingin berdoa buat kamu. Tuhan, kalau selama ini kami menghina pemberian-Mu yang limited edition dalam kehidupan kami, hari ini kami berdoa Tuhan bahwa ada pewahyuan yang spesial di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ajarin kami Tuhan untuk bersyukur senantiasa bahwa apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami more than enough, lebih dari cukup, lebih dari apa yang dunia miliki atau tawarkan. Izinkan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi semakin serupa dengan Yesus. Pakai kehidupan kami, pakai kehidupan hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sedang menonton siaran ini Tuhan. Hamba percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Tuhan jamah hati mereka masing-masing. Kalau kami yang masih sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, mulai hari ini kami bisa berkata, emang kenapa punya gua limited edition? Di dalam nama Yesus ada keyakinan seperti itu saat kami ikut di dalam Engkau. In the name of Jesus.